Kamu berani melukaiku? Kamu benar-benar berani. Aku pasti menginginkanmu, dan kamu semua harus membayar harganya. Pria itu menunjuk ke arah sangguan jin dan yang lainnya, dan berkata dengan getir, tunggu sampai aku menerobos ke level lain, lalu kalahkan kalian bajingan sampai mati. Bagaimanapun juga, pria itu melompat ke udara dan hendak berbalik dan terbang menjauh, namun tanpa diduga ada seorang pemuda di sampingnya tanpa alasan. Pemuda itu dikelilingi oleh 3 naga, matanya memiliki pola berbentuk naga, dan auranya luar biasa, seperti dewa naga yang turun, memandang rendah dunia. Dia hanya tertegun setengah nafas, dan sebelum dia sempat bereaksi, dia langsung didorong kembali ke tanah oleh anak laki-laki itu. Kamu, pria itu memandang anak laki-laki itu dengan ngeri, wajahnya pucat, dan dia merasa telah kembali dari neraka. Pemuda itu mendapat penglihatan, dan mampu menghindari persepsinya, dan muncul di sampingnya tanpa suara. Dia pasti punya kekuatan untuk membunuhnya. Jika pemuda itu tidak menekannya kembali, tetapi langsung menyerangnya, dia mungkin sudah mati. Apa yang kamu mau dari aku? Anak laki-laki itu tersenyum dan bertanya dengan ramah. Kamu adalah Lu Chen. Pria itu tertegun beberapa saat sebelum dia menyadarinya, tetapi ada sedikit ketakutan di matanya. Saya di sini, sekarang, dan saya ingin mendengar salah satu murid inti Anda datang ke sisi saya, ada apa? Lu Chen terus tertawa, dan terus berbicara dengan ramah, tapi senyum dan kebaikannya terlihat di mata pria itu, tapi ada ancaman yang tak terlukiskan. Aku lewat, haha, lewat, hanya untuk melihat-lihat, iya, untuk bertemu denganmu. Pria itu memperlihatkan senyuman yang lebih jelek daripada menangis, dan dia tergagap ketika berbicara, dia tidak tahu harus berkata apa, dan dia terlihat takut untuk buang air kecil. Tetapi pada saat ini, kepala pria itu sedang berlari melewati puluhan ribu kuda lumpur, dan dia sangat membenci Peng Sen, ingin segera menyelesaikan masalah dengan Peng Sen. Peng Sen, bajingan itu, menipuku, kan? Aku ingin kamu terlihat baik nanti. Di mana Lu Chen dari penyempurnaan keempat Xuanming ini? Ini jelas merupakan 7 penyempurnaan Xuanming, oke. Juga, bukankah itu berarti Lu Chen hanya bisa menguasai alam abadi setengah langkah, dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan yang kuat di alam tahap abadi? Dalam situasi saat ini, dia tidak dapat melakukannya dengan kerja sama Lu Chen dan bawahannya. Jika dia digantikan oleh Lu Chen, siapa yang lebih kuat, bukankah dia akan mati tanpa tempat untuk mati? Dia hanya satu-satunya yang memiliki ranah terendah di antara murid inti. Jika dia tahu bahwa Lu Chen begitu kuat, dia tidak akan berani datang mencarinya jika dia terbunuh. Oh, lewat. Lu Chen sedikit mengernyit, senyumannya tetap sama, tetapi dia mengatakan sesuatu yang membuat pria itu ketakutan. Saya membuka jalan ini, dan saya membuka gunung ini. Jika Anda ingin hidup mulai sekarang, Anda dapat menghemat uang untuk membeli jalan. Petik 2. Ketakutan. Apa yang kamu takutkan? Kamu ingin merampok. Salah, saya tidak merampok. Anda berinisiatif mengirimkannya ke rumah Anda. Jika Anda tidak meninggalkan apapun, apakah Anda bersedia pergi? Sudah kubilang aku sedang lewat. Kalau begitu kamu berada di tempat yang salah, kamu berada di tempat orang lain, itu penyusup. Lu Chen menyembunyikan senyumnya dan berubah menjadi serius. Fei Long, beritahu orang ini bagaimana kita menghadapi para penyusup. Perkosa dulu, lalu bunuh, lalu perkosa, lalu bunuh. Fei Long berkata begitu. Dengan serius, Lu Chen berteriak, potong tangan dan kakinya dulu, lalu penisnya. Fei Long berkata dengan serius. Ketika pria itu mendengar ini, dia langsung gemetar ketakutan, dan hampir tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Apakah kamu mendengar itu? Lu Chen menoleh untuk melihat pria itu, dan tersenyum ramah lagi. Berapa banyak yang Anda inginkan? Pria itu bertanya dengan gemetar. Bagi kami orang luar, membicarakan uang itu terlalu vulgar, dan apa gunanya uang di sekte? Nah, Anda bisa menghemat beberapa poin sesuka Anda, kata Lu Chen. Ini mungkin. Pria itu sangat gembira dan dengan cepat mengeluarkan kartu poin. Naga gemuk. Lu Chen mengedipkan mata pada Fei Long. Fei Long mengerti, mengeluarkan kartu poin, dan berjalan ke arah pria itu. Bos, tolong gesek kartumu. Fat Dragon menyeringai, dan menyerahkan kartu skor di depan pria itu. Berapa harganya? Pria itu bertanya. Semua, kata naga gemuk. Apa? Wajah pria itu langsung membiru. Jika ternyata kartumu masih ada 1 poin,
gantilah dengan tangan dan kakimu. Fat Dragon menyembunyikan senyumnya dan menunjukkan ekspresi garang. Ini, pria itu tidak peduli dengan Fei Long, dia hanya menatap Lu Chen dengan tatapan menyedihkan. Hal terakhir yang ingin saya lakukan dalam hidup saya adalah memenggal tangan dan kaki orang. Lu Chen tidak memandang pria itu, dia hanya melihat ke langit, dan menghela nafas, tetapi hal yang paling menyakitkan dalam hidupku adalah seseorang memberiku tangan dan kaki untuk dipotong. Mendengar ini, wajah pria itu menjadi gelap, tanpa basa-basi lagi, dia langsung mentransfer semua poin yang ada di kartu tersebut ke kartu poin Fei Long. Kemudian, di wajah hitam orang itu, ada lebih dari selusin garis nyeri daging. Nima, 10.000 poin. Ini adalah tabungan saya selama bertahun-tahun. Tiba-tiba, apa yang bisa saya tukarkan dengan sumber daya budidaya di masa depan? Tidak, saya harus bertanya pada Peng Sen nanti. Orang ini mendorong saya ke dalam lubang api, saya harus memberi saya kompensasi. Lu, Senior Lu Chen, apakah tidak apa-apa? Pria itu menenangkan diri dan bertanya dengan hormat. Karena tidak apa-apa, kamu boleh pergi, kembalilah ketika kamu punya waktu. Lu Chen tersenyum dan berkata begitu. Ya, pria itu mengangguk cepat, tidak tahu apa yang dia bicarakan, dan segera lari. Namun kemudian, masih ada kabar dari Fei Long, bos, selamat tinggal, kembalilah lain kali, ingatlah untuk membawa lebih banyak poin. Ketika pria itu mendengar ini, dia merasakan sesak di dadanya, dan tidak bisa menahan untuk tidak memuntahkan seteguk darah lama. Lagi, datanglah ke adikmu, saya tidak berani datang ke sini meskipun saya memukulnya sampai mati. Melihat ke belakang pria yang menghilang, Fei Long tidak bisa menahan tawa, penuh arogansi, kecil, kamu berani datang ke sini untuk menjadi sombong dengan $1 di Siantai, aku benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata mati. Orang ini dulunya anggota asosiasi konstelasi dalam, jadi dia pasti diundang kembali dari murid inti oleh Peng Sen. Ruhua berkata pada Lu Chen. Peng Sen masih bertekad. Lu Chen berpikir sejenak, mengerutkan kening, dan bertanya lagi, orang ini adalah Siantai Yiyuan. Kekuatan tempurnya tidak tinggi, mudah untuk diabaikan, dan tidak menjadi masalah, tapi saya khawatir dengan tindak lanjutnya. Akankah Peng Sen mengundang murid inti yang lebih kuat? Datang, pada dasarnya itu tidak mungkin. Setelah dipromosikan menjadi murid inti, bahkan jika Anda adalah sekte tingkat menengah, dalam keadaan normal, Anda tidak akan kembali ke sekte dalam untuk ikut campur dalam urusan Anda sendiri. Ruhua berkata, orang yang baru saja dipromosikan tidak lama lagi, yang lalu, dia belum membangun pijakan yang kokoh dengan murid inti, dan belum benar-benar berintegrasi ke dalam level murid inti, jadi dia berperilaku seperti ini. Petik 2. Selama tidak ada yang datang untuk membuat masalah dan menghalangi waktu kultivasi. Kita, tidak akan ada waktu. Dengan lambaian tangannya, Lu Chen menyuruh semua orang untuk berkonsentrasi pada kultivasi, dan kemudian kembali melanjutkan retret. Setengah bulan kemudian, aura di tempat ini menjadi lebih tipis lagi, sekitar seperempatnya berkurang. Lu Chen menyerap banyak energi spiritual, dan dia mampu menerobos 8 penempaan di alam Xuanming. Saat alam baru dikonsolidasikan, ketua-tetua sekte dalam naik gunung lain kamu untuk sesuatu. Tujuan ketua sekte dalam datang ke sini adalah untuk kontes billboard. Menurut peraturan sebelumnya, ketua sekte dalam bisa langsung memesan dan tidak perlu kompetisi. Lu Chen secara alami adalah jenderal yang mencapai target secara langsung. Jika itu orang lain, ketua sekte dalam dapat mengirim seseorang untuk memberitahu, dan tidak perlu pergi ke sana secara langsung. Namun bagi Lu Chen, bocah pemberontak ini, yang tindakannya melanggar hukum, memiliki kekuatan tempur yang kuat, dan ditunjuk oleh rumah tetua. Setelah memikirkannya, ketua sekte dalam memutuskan untuk datang dan mengundangnya secara langsung untuk menghindari masalah. Untuk menghormati dan menghormati para tetua, Lu Chen mengundang ketua sekte dalam ke dalam ruangan, dan kemudian berbicara secara detail perlahan. Namun, begitu dia memasuki ruangan, ketua sekte dalam hampir berlutut. Ada tontonan di rumah, yang tidak akan pernah dilupakan oleh ketua sekte dalam. Seekor rubah membuat alkimia dengan tenang. Dan, itu bukan rubah biasa. Itu adalah Firefox Zanshan, mengenakan jubah alkimia peringkat 9, alkimia hebat peringkat 9 yang diakui oleh Aula Alkimia. Meskipun dia adalah ketua tetua sekte dalam, dia hanya peringkat menengah di sekte Xuantian Dao,
dan statusnya hanya rata-rata, sulit untuk dibandingkan dengan Yang Mulia Alkimia Agung peringkat 9. Untuk menghormati alkimia tingkat tinggi dan perbedaan status, secara teoritis dia ingin memberi hormat kepada alkimia hebat tingkat 9. Jika alkemis tingkat 9 ini adalah ras manusia, dia tidak akan merasakan apapun bahkan jika dia menggigitnya. Alkimia tingkat tinggi selalu diperlakukan seperti ini. Tapi apakah pihak lain itu manusia? Itu rubah, itu binatang buas. Lagi pula, dia juga adalah ketua tetua sekte dalam, dan dia tidak bisa lulus ujiannya sendiri untuk memberi hormat pada binatang buas. Untungnya, Lu Chen mengatakan bahwa Firefox adalah binatang perangnya, dan dia tidak perlu memberi hormat, tetapi dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan, yang akan menghilangkan rasa malunya. Ada patung alkimia hebat peringkat 9 di ruangan itu, meski hanya seekor rubah, itu sudah cukup membuatnya lebih jujur. Hanya 9 garis alkimia yang mempesona itu, bahkan jika dia duduk, dia tetap tidak bisa tenang. Itulah pola Danzun yang asli. 9 lagi, cek-cek. Tidak banyak alkemis hebat peringkat 9 di seluruh gurun timur, dan alkimia hebat peringkat 9 di depannya ternyata adalah binatang buas, yang benar-benar sebuah anekdot di dunia. Yang lebih anekdot lagi adalah alkemis agung peringkat 9 ini ternyata adalah monster perang Lu Chen. Bukankah Lu Chen, yang mulia alkimia peringkat 9 atau lebih tinggi? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah Lu Chen, menggelengkan kepalanya dengan santai, dan menyangkal pemikirannya sebelumnya. Lu Chen mengenakan jubah Xuantian, dan dia adalah murid Xuantian yang luar biasa. Bagaimana dia bisa menjadi alkemis tingkat tinggi? Jika itu adalah seorang kultivator alkimia tingkat tinggi, dia pasti sudah lama pergi ke sekte alkimia, dan pasti tidak akan tinggal di sekte Tao Xuantian. Sejak zaman kuno, tidak ada budidaya ganda antara alkimia dan seni bela diri. Seorang alkemis sejati harus pergi ke sekte alkimia untuk mempelajari alkimia. Bagaimana mungkin pergi ke sekolah seni bela diri untuk berlatih seni bela diri? Oleh karena itu, dia tidak dapat melihat lebih dalam lagi pada Lu Chen, dan bahkan merasa bahwa Lu Chen ada hubungannya dengan itu. Ada seekor rubah yang merupakan alkimia hebat peringkat 9 di bawah komandonya. Orang seperti itu memiliki latar belakang yang sederhana. Elder, berapa banyak orang yang Anda pilih untuk kontes billboard ini? Lu Chen bertanya. Kamu dan Peng Shen, kata ketua tetua sekte dalam. Hanya 2 orang, apalagi? Kata Lu Shen, cukup banyak. Terakhir kali, aku hanya memilih Ye Wu. Ketua tetua sekte dalam takut Lu Chen tidak akan mengerti, dan menjelaskan, sebenarnya, semakin banyak orang yang Anda kirim, semakin mudah kehilangan, yang belum tentu merupakan hal yang baik. Oleh karena itu, setiap sekte dan setiap sekte kirimkan pemain bagus, selama kekuatan tempurnya kuat, 1 orang sudah cukup. Elder, saya ingin menambah kuota, kata Lu Chen. 2 kuota sudah cukup, lebih dari itu akan melebihi batas. Ketua tetua sekte dalam mengerutkan kening, berpikir bahwa jika Lu Chen kehilangan kesabaran dan tidak berpartisipasi dalam kompetisi, dia tidak akan bisa menjelaskan kepada rumah tetua. Untuk menstabilkan Lu Chen, dia tidak punya pilihan selain setuju. Oke, jika kamu ingin mendukung orang lain, aku akan memberimu tambahan 1 tempat. Lu Chen tersenyum, mengeluarkan daftar, dan menyerahkannya kepada ketua sekte dalam, apapun yang terjadi. Ketua tetua sekte dalam membuka daftar itu dan melihatnya, dan ekspresinya berubah drastis, karena ada banyak orang yang terdaftar di dalamnya. Sang Guanjin, Ruhua, Cai Niao, Fei Long, Zhou Hu, Gao Hai, Aisan, Quan Sheng, Majia, Niu Ding dan Yuli, totalnya ada 11 orang. Terlalu banyak, ketua tetua sekte dalam tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, jumlah orang yang berpartisipasi dalam kompetisi billboard tidak pernah melebihi 3. Jika Anda ingin menambahkan 11 orang sekaligus, bahkan jika saya setuju, rumah tetua akan setuju. Petik 2. Mengapa para tetua tidak setuju? Lu Chen bertanya. Biar ku katakan sejujurnya, cukup aku memintamu pergi sendiri. Ketua tetua sekte dalam berhenti, dan kemudian berkata, kekuatan tempurmu tidak sesuai dengan wilayahmu, dan wilayahmu terlalu rendah di permukaan, sehingga mudah untuk ditertawakan. Jadi, aku melepaskan Peng Shen, selama itu untuk menyelamatkan muka di dunia nyata, setidaknya ada tahap abadi setengah langkah yang memasuki lapangan, jadi itu tidak akan terlalu jelek. Petik 2. Apakah menurutmu Peng Shen bisa mendapat nilai bagus? Lu Chen bertanya lagi.
Persetan dengannya, kekuatan tempurnya jauh kalah dengan Yewu. Berpartisipasi dalam kontes billboard berarti bermain kecap, seperti keberadaan daun hijau. Ketua Tetua Sekte dalam meremehkan, dan berkata, kamu adalah satu-satunya yang benar-benar dapat memenangkan peringkat yang bagus. Saya harap kamu akan memenangkan kejayaan bagi Sekte dalam kami. Mengapa kamu menaruh harapanmu padaku? Mendengar ini, Lu Chen tidak bisa menahan tawa. Ketua Tetua Sekte dalam menaruh harapannya padanya, dan saya khawatir itu akan sia-sia. Ia merasa tidak nyaman ditekan oleh pihak sesepuh untuk mengikuti kontes billboard. Tetapi untuk menguras 60.000 kali energi spiritual Sekte dalam dan meningkatkan wilayahnya sesegera mungkin, dia harus berpartisipasi. Karena ingin berkompetisi, ia harus mempermalukan tangan-tangan hitam di balik layar yang mendorongnya untuk berkompetisi, yakni Chang Yuzong. Jika tidak ada kecelakaan, Sekte Changyu akan mengirimkan seorang master untuk berkompetisi, dan mereka akan menjadi dia di atas ring. Tapi sekarang dia telah menembus posisi penempaan tinggi Xuanming, kekuatan tempurnya telah mencapai level lain. Sekte Changyu bahkan mengirim orang-orang di tingkat Xuanming untuk menghadapinya. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana kata kematian ditulis. Dia pasti akan membuat Chang Yuzong kehilangan pasukan dan kehilangan jenderal, sehingga dia akan menangis tanpa air mata. Sedangkan untuk memperjuangkan peringkat di billboard, dia sudah menyerah sepenuhnya. Tidak mungkin baginya secara pribadi untuk memenangkan kejayaan bagi Sekte dalam. Setelah Wei Qingshan membantunya mendapatkan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam peringkat naga dan harimau, dia mungkin memenangkan kehormatan untuk Akademi Murid Inti di peringkat naga dan harimau di masa depan. Adapun cahaya Sekte dalam, dia menyerahkannya kepada Sangguan Jin. Kekuatan tempur Sangguan Jin kuat, dan dia pasti akan mampu menempati peringkat 3 teratas dalam daftar angin dan awan. Tinggi, gemuk kurus, ruhua dan pemula semuanya berbakat dan memiliki keterampilan uniknya masing-masing. Diperkirakan tidak sulit untuk mendapatkan ranking yang bagus. Sulit untuk mengatakan tentang orang-orang di Quansheng, saya rasa itu tergantung pada wajah mereka. Bagaimanapun, orang-orang ini memiliki keterampilan tempur tingkat surga, tubuh fisik tirani, senjata ampuh, dan jalan ringan. 4 keunggulan ada di tangan. Jika ketua sekte dalam ingin menaruh harapannya pada mereka, dia harus menaruh harapannya pada orang-orang ini, bukan pada dirinya. Dengan kekuatan tempurmu, kamu jauh lebih kuat dari Yewu pada saat itu, dan kamu sudah menjadi murid nomor 1 sekte dalam. Aku tidak mengandalkanmu, siapa yang aku andalkan? Ketua tetua sekte dalam menghela nafas, dan berkata lagi, murid sekte dalam kami dari sekte Xuantian Dao telah berada di 3 teratas selama beberapa dekade, dan kami belum termasuk di antara 3 teratas dalam daftar Feng Yun. Elder, jika Anda menyelesaikan daftar ini, apalagi 3 teratas, tidak masalah untuk mematikan daftar itu. Lu Chen dengan yakin menjamin. Tu Bang, ketua tetua sekte dalam terkejut. Ya, di antara 10 besar billboard, kelompok saudaraku bisa memenangkan setidaknya 7 tempat. Lu Chen berpikir sejenak, lalu berkata, saya yakinkan Anda, Sangguan ingin menempati posisi kedua di billboard. Sangguan ini baik-baik saja. Pembudidaya pedang memiliki keunggulan bawaan di alam Xuanming. Dia juga seorang Xuanming tingkat tinggi, jadi tidak ada masalah untuk berpartisipasi. Ketua tetua sekte dalam melihat daftar itu lagi, menegaskan Sangguan Jin, tetapi dia tidak optimis tentang yang lain. Adapun yang lain, menurutku tidak apa-apa. Bahkan jika rumah tetua setuju, mereka akan digantung dan dipukuli ketika mereka pergi ke arena. Demi dia, sekte Tao Xuantian kita tidak bisa kehilangan orang itu. Siemens Dragon bisa menempati posisi ketiga. Beiming Lihai bisa memenangkan tempat keempat. Petik 2. Lu Chen tidak terlalu peduli, dan terus memberitahu para tetua sekte dalam tentang prediksi peringkat 1 per 1. Bagaimanapun, ketua-ketua sekte dalam harus dibujuk, dan jika tidak mungkin, dia akan menjadi gila dan memaksa ketua sekte dalam untuk menyerah. Tidak peduli seberapa bagus kamu mengatakannya, itu tidak ada gunanya. Aku hanya bisa menambahkan pendekar pedang itu paling banyak. Tidak mungkin menambahkan terlalu banyak orang untuk kalah. Sekte tidak bisa kehilangan wajah itu. Ketua tetua sekte dalam mengerutkan kening dan berkata, Peng Shen juga akan kalah, bukankah Zhongmen juga sama malunya? Lu Chen membalas. Peng Shen berbeda. Lagi pula, dia berada di alam abadi setengah langkah, tapi di alam manakah orang-orangmu ini?
Ketua-tetua sekte dalam menunjuk ke daftar itu dan berkata, semuanya adalah posisi tinggi Xuanming. Saya bahkan tidak tahu apa posisi penempaan spesifiknya, dan saya bahkan tidak memiliki peri setengah langkah platform. Jika Anda berkompetisi di level ini, Anda tidak akan bisa memasuki ring sebelum Anda memasuki kompetisi, ditertawakan sampai mati oleh sekte lain. Tidak masalah jika kamu tertawa, kekuatan tempur mereka cukup kuat. Maksudmu, mereka semua sama denganmu, dan kekuatan tempur mereka tidak sesuai dengan wilayah mereka. Tepat, mengapa aku harus mempercayai hal itu? Panggil Peng Sen dan berlatihlah bersama mereka. Lu Chen langsung mengangkat Peng Sen, dan berkata, jika mereka mengalahkan Peng Sen, kamu pasti setuju, bukan? Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa meskipun saya setuju, tidak ada gunanya. Jika kontestan sudah lolos review rumah tetua, jika terlalu banyak orang, rumah tetua pasti akan menolaknya. Kata ketua tetua sekte dalam. Kalau begitu katakan pada rumah tetua, jika orang-orangku tidak bisa berpartisipasi, aku juga tidak akan pergi, apa yang mereka suka. Wajah Lu Chen menjadi gelap, dan nadanya menjadi keras. Paling buruk, aku akan kembali ke pintu luar. Bagaimanapun, ketua tetua dari pintu luar menyambutku tanpa batas, dan dia menungguku untuk mengambil alih. Hei, lihat apa yang kamu katakan, bagaimana kamu bisa kembali ke pintu luar setelah sampai ke pintu dalam? Ketua tetua sekte dalam berkata dengan cepat, oke, saya akan pergi mencari Peng Sen, Anda membawa seseorang ke arena seni bela diri. Saya akan membuat keputusan hanya setelah melihat kekuatan bertarung mereka. Sifat lucu Lu Chen benar-benar membuat ketua sekte dalam sedikit bingung. Jika Lu Chen tidak berpartisipasi dalam kompetisi, bagaimana dia bisa menjelaskan kepada rumah tetua? Bagaimana rumah tetua menjelaskan kepada sekte Changyu? Masalahnya akan menjadi besar. Bagaimanapun, Lu Chen harus distabilkan terlebih dahulu, hal-hal lain mudah untuk didiskusikan. Gunung belakang gerbang dalam adalah tempat arena pencak silat berada. Tanah lapangan seni bela diri terbuat dari suantian, yang sangat kokoh, dan tidak dapat rusak sama sekali jika berada di bawah alam siantai tingkat tinggi. Ada batasan pertahanan di sekitar arena seni bela diri untuk mencegah dampak pertarungan di dalam menyebar keluar. Oleh karena itu, arena pencak silat merupakan tempat terbaik bagi para murid untuk bertanding. Mendengar bahwa anggota Legiun Zelot akan menantang Peng Sen, seluruh sekte dalam menjadi keributan. Murid sekte dalam yang tak terhitung jumlahnya datang untuk makan melon untuk menonton, dan bahkan tetua lainnya pun datang. Ketika tim dari klub konstelasi sekte dalam tiba, Legiun fanatik sudah menunggu lama. Peng Sen memiliki wajah muram, terlihat sangat kesal, tapi tidak berdaya. Tanpa alasan, dia tidak mau menerima tantangan dari bawahan Lu Chen. Tak satu pun dari orang-orang itu berada di alam abadi setengah langkah. Mereka semua berada di alam sampah, apa yang harus dilawan. Terlebih lagi, ia masih terbiasa berlatih, dan jika menang, ia berkesempatan mengikuti kontes billboard. Sungguh tidak masuk akal memperlakukan dia sebagai patokan dalam kompetisi. Jika ketua sekte dalam tidak memaksanya, dia tidak akan datang ke sini. Haha, Presiden Peng, sudah lama tidak bertemu, bagaimana kabarmu sekarang? Lu Chen melangkah maju untuk menyapa sambil tersenyum, terlihat sangat antusias. Bagus, Peng Sen menjawab dengan santai, tetapi Lu Chen hampir muntah darah pada saat berikutnya. Menjadi baik sekarang belum tentu baik di masa depan. Kamu mungkin menjadi buruk di kemudian hari. Lu Chen, apa maksudmu? Peng sangat marah. Aku hanya punya satu arti. Lu Chen tersenyum penuh arti, dan Peng Sen sangat marah hingga dia akan meledak. Oke, jangan buang waktu. Bersiaplah untuk bertarung. Ketua-tetua sekte dalam menekan tangannya dan menyela percakapan di antara keduanya, yang juga menyelamatkan nyawa Peng Sen. Jika tidak, jika Peng Sen dan Lu Chen terus bertarung, kemungkinan besar Lu Chen akan mati karena marah. Izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu bahwa saya tidak tahu seberapa parah tembakan saya. Jika saya membunuh seseorang, saya tidak akan bertanggung jawab. Peng berkata dengan marah. Lalu apa maksudmu? Jika orang-orangku membunuhmu, mereka tidak harus bertanggung jawab. Lu Chen memberontak melawan tentara, menyebabkan Peng Sen hampir mati tercekik di tempat. Sebab, Peng Sen tiba-tiba teringat bahwa Lu Chen memiliki seorang kultivator pedang di bawahnya, yang dapat mengancam nyawanya. Jika tukang reparasi pedang pergi berperang,
siapa yang akan membunuh siapa. Kamu tidak boleh memukuli orang sampai mati, dan kamu tidak boleh melumpuhkan mereka, yang lainnya boleh-boleh saja. Ketua-tetua sekte dalam buru-buru menambahkan aturan untuk mencegah Peng Sen benar-benar memukuli orang-orang kecil ini sampai mati, dan tidak pantas membuat Lu Chen marah. Saya tidak punya masalah, tapi Presiden Peng tidak tahu bagaimana harus mengambil tindakan, jadi mungkin ada masalah. Lu Chen tersenyum tipis, dan memimpin dalam berbicara, yang benar-benar membuat Peng Sen berteriak. Lu Chen, jangan bicara omong kosong, siapa bilang aku punya masalah? Jangan bunuh orang, apa masalahnya? Aku tidak punya masalah sama sekali. Peng Sen memelototi Lu Chen, dan berkata, untungnya, kamu mintalah ketua-ketua untuk melindungimu, jika tidak, tidak ada di antara kalian yang akan selamat. Bodoh, ketua-tetua melindungimu, jika tidak, kamu tidak akan cukup mati bahkan jika kamu memiliki 10 nyawa. Kata Lu Chen, nadanya keras, aku tidak tahu apakah aku punya kemampuan untuk berbicara dengan keras. Peng Sen mendengus, melirik ke arah Sangguan Jin dan yang lainnya, dan berkata sambil mencibir, tidak termasuk pendekar pedang itu, sisanya adalah Xuanming ke-8 dan semuanya tidak stabil. Sepertinya mereka baru saja menerobos. Pertarungan bersamaku di dunia ini, apakah kamu mencari pelecehan? Xuanming Eight Refinement, ada begitu banyak di sekte dalam kita, mengapa mereka menantang Ketua Peng? Siapa yang memberi mereka kepercayaan diri? Tidak ada alasan, hanya saja jangan takut mati. Saya pikir orang-orang di Legiun Fanatik memiliki lubang otak, bagaimana 8 penyempurnaan Xuanming bisa melawan alam abadi setengah langkah. Mereka bukan Lu Chen, dan mereka tidak dikalahkan oleh Presiden Peng dengan berbagai cara. Diperkirakan mereka semua masokis. Jika tidak dianiaya, mereka akan merasa tidak nyaman. Banyak murid dalam di tempat kejadian berdiskusi secara pribadi, dan tidak ada yang optimis tentang Legiun Zelot. Bagaimanapun, Ruhua dan yang lainnya semuanya adalah 8 pemurni Xuanming, dan mereka masih merupakan jenis yang bisa menerobos. Levelnya sendiri berada 2 level di belakang Peng Sen, dan perbedaan kekuatan tempur bisa dibayangkan. Peng Sen adalah alam tahap abadi setengah langkah, alam ini pada dasarnya berada di luar alam Xuanming, dan saya tidak tahu berapa kali lebih kuat dari pelatihan Xuanming 9. Meskipun Peng Sen kalah dari Lu Chen, tidak banyak orang di sekte dalam yang menjadi lawannya, dan dia jelas merupakan eksistensi terkuat kedua. Orang-orang seperti Ruhua menantang Peng Sen, tidak diragukan lagi mereka hanya meminta ketidaknyamanan. Ketua-tetua sekte dalam juga mengamati Ruhua dan orang-orang itu, alisnya mengerutkan kening, dan dia bertanya pada Lu Chen setelah beberapa saat. Mereka memiliki kekuatan obat yang kuat, apakah mereka mengonsumsi banyak Xuanming dan... Benar, saya membiarkan mereka memakan pil Jiwen Xuanming sebagai makanan. Kata Lu Chen, apakah kamu gila, memakan Xuanming dan... Sebagai makanan, masih Jiwen. Jika mereka makan terlalu banyak, obat di tubuh mereka akan overdosis, dan mereka akan meledak. Tempat itu tidak akan meledak. Jika mereka berani memakannya, mereka dapat menanggungnya. Kata Lu Chen, obat mujarab hanya boleh diminum secukupnya. Kalau terlalu banyak, meski tidak meledak, tetap akan mempengaruhi tubuh dan bahkan menyebabkan gejala sisa. Ketua-tetua sekte dalam mengerutkan kening dan berkata, dampaknya akan berdampak, yaitu kekuatan obat yang berlebihan, memaksa wilayah mereka untuk menerobos. Lu Chen tersenyum, dan berkata, mengenai gejala sisa, saya belum menemukannya. Mereka menggunakan obat-obatan berlebihan untuk memaksakan terobosan. Mereka mempertaruhkan nyawa mereka. Itu adalah risiko hidup dan mati. Mereka sangat beruntung karena tidak meledak. Anda tetap memperlakukan mereka sebagai saudara, dan Anda tidak boleh melakukannya lagi di masa depan. Lu Chen tidak mengatakan apa-apa lagi, jadi dia menganggukkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Ketua-tetua sekte dalam tidak mengetahui cerita di dalamnya, jadi tidak ada salahnya mengkhawatirkan hal itu. Tanpa kendali tekanan darah Kaisar Bisman, Lu Chen tidak akan berani membiarkan Fei Long dan yang lainnya overdosis pada pil 9 pola Xuanming. Jika tidak, ini tidak akan menjadi petualangan 9 nyawa dan 1 kematian, tetapi akhir dari 10 kematian dan tidak ada. Setelah memakan begitu banyak pil Jiwen Xuanming, Fei Long dan yang lainnya selamat, dan wilayah mereka juga menerobos secara eksplosif, membuktikan bahwa esensi darah Kaisar Bisman sangat kuat. Lu Chen merenung, Beast Emperor masih memiliki banyak esensi darah,
jadi dia meminta semua orang di Legiun Fanatik untuk melakukan trik ini, dan dengan cepat meningkatkan kekuatan Legiun secara keseluruhan. Saat ini, Peng Sen sudah berdiri di tengah arena seni bela diri, tangan terlipat, memandang rendah segalanya, menunggu seseorang untuk menantangnya. Fei Long keluar, datang dan berlatihlah dengan Ketua Peng. Melihat penampilan Peng Sen yang seperti burung yang gigih, Lu Chen angkat bicara. Namun, dia tidak memerintahkan Sang Guanjin. Dia tahu bahwa Peng Sen sangat takut pada Sang Guanjin, dan jika Sang Guanjin bermain, Peng Sen mungkin akan takut. Hari ini, Peng Sen ada di sini untuk bertindak sebagai karung pasir, bertindak sebagai pengungkit, dan Peng Sen tidak boleh pengecut, dan Peng Sen harus dikalahkan. Fat Long terkejut sesaat, dan mulai menjadi pengecut lagi. Ya, pergilah, kata Lu Shen. Kenapa aku yang pertama kali menembak? Naga gemuk sangat sedih. Dia melirik ke arah Ruhua yang sedang mengupil di sebelahnya, dan berkata, Ruhua kuat dalam pertempuran, bukankah dia bagus untuk tembakan pertama? Ketika Ruhua mendengar ini, dia sangat marah, hanya kamu yang berhubungan seks, dan seluruh keluargamu melakukannya. Fei Long, apa yang kamu bicarakan? Aku akan melakukannya jika aku memberitahumu, dan aku akan memotong lemakmu dan memberikannya kepada anjing. Lu Chen memelototi Fei Long, dan Fei Long layu, jadi dia tidak punya pilihan selain memainkan permainan itu. Faktanya, semua orang tahu bahwa Lu Chen tahu bahwa keterampilan menyelubungi langit bukan hanya keterampilan bertahan, tetapi juga keterampilan menyerang. Hanya saja Fei Long biasanya berperan sebagai pelindung, dan semua orang hanya melihat kekuatan pertahanan Fei Long yang kuat, tapi bukan kekuatan serangannya yang kuat. Dalam pertarungan sendirian, Fat Dragon memiliki keterampilan menyerang dan bertahan, dan Zetian adalah keterampilan tempur tingkat menengah di tingkat langit. Faktanya, kekuatan tempurnya tidak kalah dengan sekuntum bunga. Bahkan Sang Guanjin tidak bisa mengalahkan Fat Dragon. Karena itu, bahkan, jika dia tidak bisa mengunyah Peng Sen tidak bisa menembus sampul Fei Long. Itu kamu bocah gendut. Peng Sen memandang Fei Long dan kuali di tangan Fei Long, dan ada lebih banyak ketakutan di matanya. Bukan karena dia belum pernah bertarung melawan Fei Long sebelumnya, dan bukan karena dia tidak tahu seberapa kuat Fei Long. Sejak Fei Long masih ditempa di Xuanming, dia tidak bisa menembus dua kuali Lu Fei Long. Sekarang Fei Long telah ditempa 8 kali di Xuanming, bagaimana dia masih memiliki kekuatan pertahanan. Dia sudah tahu bahwa Fei Long adalah pria tangguh, jadi dia berpikir untuk tidak bertarung, tapi dia baru saja membual tentang Haikok, jadi dia tidak bisa mundur. Oke, aku akan meledakkan potmu dengan satu tembakan. Peng Sen mengertakkan gigi, mengayunkan tombaknya, dan menikam langsung ke arah Fei Long. Tutupi langit. Fei Long menopang garis pertahanan, memegang panci besar di satu tangan, dan menembak ke arah tombak Peng Sen. Ledakan. Tombak itu menembus kuali, memaksa kuali itu runtuh. Namun, sisa kekuatan kepala tombak tidak dapat menembus kuali, malah dikonsumsi oleh kuali. Makan panciku. Sebelum Peng Sen bisa menutup senjatanya, Fei Long mengayunkan kuali lain, meledakkan ruang dan mengenai kepala Peng Sen. Brengsek. Peng Sen terkejut, dia tidak bisa menutup senjatanya tepat waktu, jadi dia harus melepaskan satu tangannya untuk melawan, dan menamparnya dengan telapak tangannya. Ledakan. Telapak tangan ditampar di atas kuali, dan terdengar suara keras, mengguncang seluruh lapangan. Kekuatan telapak tangan runtuh, kekuatan pot juga runtuh, dan kekuatan yang runtuh langsung bangkit kembali. Fei Long mundur selangkah dan segera menstabilkan tubuh gemuknya. Tapi Peng Sen terlempar ratusan kaki jauhnya. Meski kakinya menginjak tanah, wajahnya sudah pucat, dan sepertinya organ dalamnya terguncang parah. Serangan Fei Long membuka mata banyak orang yang hadir, bersorak berulang kali. Tidak ada yang mengira bahwa seorang penggarap perisai bisa sekuat itu. Siapapun yang memiliki mata yang tajam dapat melihatnya. Keterampilan tempur Fei Long sangat kuat, baik menyerang maupun bertahan. Dia hanya bertarung dengan Peng Sen sekali, dan dia menang. Jika pertarungan terus berlanjut, Peng Sen mungkin akan kalah. Hei, aku tidak menghajarmu hingga jatuh, itu benar-benar di luar standar. Fei Long tertawa keras, melangkah maju, dan mengayunkan pot. Tunggu. Peng Sen buru-buru berhenti. Apa yang salah? Fei Long menghentikan langkahnya, tetapi panci ganda itu tertutup rapat. Aku paling benci berdebat dengan tukang reparasi perisai, jadi aku tidak akan bertarung denganmu. Peng Sen benar-benar mengatakan itu,
kekuatan yang dilontarkan Fei Long dalam pertarungan barusan membuatnya merasa sangat ngeri. Serangan dan pertahanan Fei Long sangat kuat, bagaimana dia bisa bertarung? Jika Anda terus berjuang, hanya dia yang akan menderita. 625. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Feng Lai. Plus matikan mengatur ulang. Jika kamu tidak bertarung, maka kamu. Fei Long hendak mengatakan bahwa Peng Sen telah kalah, tetapi sebelum dia bisa mengucapkan kata-kata itu, dia disela oleh ketua-tetua sekte dalam. Tidak apa-apa, aku tahu kekuatan tempurmu, kamu bisa mengakhirinya sekarang, ayo berubah. Ketua-tetua sekte dalam secara alami tahu apa yang ingin dikatakan Fei Long, tetapi Peng Sen adalah orang yang dengan paksa mendorongnya. Bagaimanapun, dia harus memberi sedikit harga diri pada Peng Sen. Kami tidak bisa membiarkan Fei Long berbicara sampai mati. Baiklah, bunga di atas panggung. Setelah serangan kedua Lu Chen, Ruhua berjalan dengan sepasang palu suci yang besar. Makanlah nona tuaku dengan palu, dan langit akan runtuh. Begitu Ruhua naik ke atas panggung, dia tidak bisa berdebat dengannya, dia hanya mengayunkan palu godam dan menghancurkannya. Peng Sen menyambutnya dengan pistol, dan menikam palu raksasa itu, tetapi kekuatan pistol itu dihancurkan oleh kekuatan palu yang sangat besar, dan kemudian pria dan pistol itu terlempar ratusan kaki, dan dia hampir tidak bisa menahannya, kembali darahnya. Berhenti. Peng Sen menghela napas lega dan memanggil untuk berhenti lagi. Kekuatan alami Ruhua, bersama dengan kekuatan 8 kemauannya yang ditempa, dan keterampilan tempur tingkat surga tingkat menengahnya, Peng Sen tidak dapat menahan palu itu. Apa yang salah? Ruhua bertanya. Saya pria maskulin, bagaimana saya bisa bertarung dengan seorang wanita? Saya tidak ingin bertengkar dengan Anda keluar dan gantikan saya. Peng Sen berkata bahwa kekuatan Ruhua terlalu besar, jika dia terus bertarung, dia takut Ruhua akan membunuhnya. Mengejek, Ruhua mendengus, tapi tidak memaksa. Dia meletakkan palu dan turun. Orang-orang di tempat itu tertawa terbahak-bahak, dan semua orang sejelas hantu. Mengapa tidak berkelahi dengan wanita? Bagaimana dengan menipu hantu? Jelas dia tidak bisa mengalahkan Ruhua, tapi dia hanya menemukan alasan ini. Wajah Presiden Peng terlalu tebal. Orang ketiga yang diklik oleh Lu Chen adalah pemula. Meski Ruki itu bodoh, dia adalah karakter yang tidak banyak bicara. Dia mengambil 2 kapak, memotong ke kiri dan ke kanan, dan bertarung dengan Peng Sen. Sang pemula memamerkan kemampuan bertarungnya, kapaknya dipenuhi guntur, dan dalam sekejap, muncullah lautan guntur dalam radius ratusan kaki. Peng Sen berada di lautan guntur, seluruh tubuhnya mati rasa karena sengatan listrik, gerakannya lamban, dan dia hampir dibacok sampai mati oleh seorang pemula. Pada awalnya, ketika pemula masih menempa di Xuan Mingzong, guntur yang meletus tidak banyak berpengaruh padanya. Tapi sekarang berbeda, pemula telah menembus 8 penyempurnaan Xuanming, dan kekuatannya meningkat. Kekuatan guntur secara alami jauh lebih besar dari sebelumnya, dan dapat menimbulkan ancaman bagi Peng Sen. Selain itu, modal alam pendatang baru sangat tinggi. Segera setelah ranah meningkat, kekuatan keterampilan tempur tingkat menengah dari peringkat langit akan meningkat tajam. Bagaimana Peng Sen bisa menjadi lawannya? Berhenti. Peng Sen benar-benar tidak punya pilihan selain berhenti lagi. Apa yang salah? Ruki itu belum menikmati permainannya, jadi dia dihentikan, sangat kesal. Saya secara alami takut dengan listrik, ayo ganti. Peng Sen tidak banyak bicara, dan hanya menemukan alasan untuk mundur. Adapun apa yang dipikirkan orang-orang di pinggiran, dia tidak peduli, dan dia tidak bisa mengendalikannya lagi. Pemula, keluar. Lu Chen melihat bahwa pemula itu tidak ingin bermain, tetapi ingin bermain, jadi dia berkata. Pokoknya sang Ruki sudah membuktikan kekuatan bertarungnya, jadi tidak ada artinya bertarung lagi. Pemula itu tidak berani melanggar perintah Lu Chen, jadi dia harus menarik kapaknya. Yang keempat untuk dimainkan adalah, Lu Chen hendak melanjutkan memerintahkan jenderal, tetapi tiba-tiba disela oleh Peng Sen, kamu tidak perlu memerintahkan pasukan, saya akan memilih orang. Bawahan Lu Chen semuanya tangguh, Peng Sen benar-benar sedikit takut, dan setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk memilih seseorang sendiri. Jika Lu Chen diminta untuk memerintahkan jenderal, dia tidak tahu orang aneh apa yang akan muncul. Oke, kamu melakukannya sendiri, tapi biar ku jelaskan dulu, jika kamu tidak memilih seseorang, itu membuktikan bahwa kamu tidak ingin bertarung dengannya, dan dia bisa mengalahkan kekuatan tempurmu.
Kata Lu Chen, katakan pada ketua-ketua, jangan beritahu aku. Peng Sen sedikit kesal, bisakah Lu Chen berbicara? Apa artinya memiliki kekuatan tempur untuk mengalahkanku? Apakah ini layak untuk dikatakan? Peng Sen, kamu harus melakukan yang terbaik. Ketua-tetua sekte dalam berkata dengan ringan, dengan nada peringatan di nadanya. Dia khawatir Peng Sen tidak ingin bertarung lagi, jadi dia mengeluarkan peringatan. Jika Peng Sen tidak mengalahkan semua bawahan Lu Chen, bagaimana dia bisa mengetahui kekuatan orang-orang itu? Jika Anda tidak mengetahui kekuatan orang-orang itu, beraninya Anda membiarkan mereka berpartisipasi dalam kontes billboard. Kepala tetua, jangan khawatir, saya melakukan yang terbaik. Peng Sen tahu apa yang dipikirkan ketua sekte dalam, tapi dia tidak berdaya. Jadi dia harus memaksakan dirinya untuk memilih seseorang di antara mereka yang berada di bawah Lu Chen. Fei Long, Sangguan Jin adalah seorang pendekar pedang, sebelumnya tidak mudah untuk bertarung, tapi sekarang dia adalah Xuan Ming Jiujian, apalagi bertarung, dia tidak bisa bertarung. Yang tinggi adalah penyihir susunan, yang pendek adalah ahli jimat, dan yang kurus adalah ahli mekanisme. Ketiga orang ini kejam, lingkaran sihir, jimat, dan mekanisme semuanya merepotkan. Dia merenung, tidak perlu bertengkar lagi. Matanya tertuju pada beberapa orang yang tersisa, dan wajahnya terlihat jauh lebih baik. Meskipun orang-orang itu juga merupakan Xuan Ming Eight Refinement, aura mereka relatif lemah, dan mereka pasti mudah ditindas. Kau datang. Peng Sen mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah Quan Sheng. Quan Sheng membawa tombak, yang merupakan senjata mirip tombak, dan dia juga seorang ahli senjata. Jadi dia ingin menantang Quan Sheng untuk melihat siapa yang memiliki keterampilan tombak terbaik. Bagus. Dengan teriakan nyaring, Quan Sheng mengambil tombak dan bergegas ke arena seni bela diri. Pita, Quan Sheng bergegas ke arahnya, dan menembak langsung dengan keterampilan tempur tingkat menengah dari peringkat surgawi. Tombak itu menembus kehampaan seperti aliran cahaya, menusuk ke arah Peng Sen. Keterampilan tempur tingkat tinggi. Peng mengetahui segalanya dengan baik dan mengetahui bahwa tingkat keterampilan tempur Quan Sheng sangat tinggi, jadi dia tidak berani mengabaikannya segera, dia mencabut tombaknya dan pergi menemui tombak itu. Ledakan, tombak dan tombak berpotongan dengan suara berderak. Kekuatan tombaknya runtuh, dan tidak banyak kekuatan senjata yang tersisa, tidak mampu menekan tombak itu. Quan Sheng menusuk lagi, Peng Sen menerima gerakan itu lagi, dan kedua kekuatan itu runtuh lagi. Tidak banyak perbedaan kekuatan di antara keduanya. Dalam waktu singkat, Anda datang dan pergi, dan Anda bertarung selama ratusan ronde. Lihat telapak tangannya. Di tengah pertarungan, Peng Sen menembakkan tombak Quan Sheng, tiba-tiba melepaskan tangannya, dan menamparkan tubuh Quan Sheng dengan telapak tangan, menjatuhkan Quan Sheng dan tombaknya sejauh ratusan kaki. Melihat Quan Sheng terlempar ke udara, terdengar ledakan seru dari tempat kejadian. Di tingkat alam Xuan Ming, kekuatan seseorang dapat menembus gunung dan gunung. Jika seseorang terkena perkelahian, tulangnya akan terluka sedikit saja, dan langsung jatuh pada tingkat yang paling parah. Quan Sheng benar-benar memukul tangan Peng Sen, situasinya mengkhawatirkan. Yang mengejutkan semua orang, Quan Sheng terbang ratusan kaki jauhnya, tetapi tidak jatuh ke tanah, tetapi mendarat dengan tumitnya, berdiri dengan kokoh. Selain wajah Quan Sheng menjadi pucat, dia juga melihat tanda-tanda luka serius. Sebaliknya, dia melihat pembuluh darah di lengan Quan Sheng menonjol, auranya meledak, dan semangat juangnya tinggi. Ada lagi seruan dari tempat kejadian, semuanya dikejutkan oleh tubuh tirani Quan Sheng. Peng Sen adalah pembangkit tenaga, listrik alam abadi setengah langkah, dengan satu pukulan telapak tangan, dia tidak akan mampu membawanya tanpa tubuh fisik tirani, dan tubuh fisik yang berkembang jelas di luar imajinasi. Kamu, kenapa tubuh fisikmu begitu kejam? Peng Sen melihat semangat juang yang luar biasa, menelan ludahnya, dan panik di dalam hatinya. Itu karena kekuatan telapak tanganmu terlalu lemah.